Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat calon ASN semua dimanapun Anda berada, kembali bertemu lagi bersama saya di channelnya Taufik Amarullah, channel edukasi, wadah informasi, sambil menikmati secangkir kopi. Sobat sekalian, dalam informasi kali ini menyampaikan bahwa seleksi CPNS tahun 2024 dibuka di minggu pertama bulan Agustus. Nah, sekarang sudah tanggal 1 di bulan Agustus. Mungkin di minggu-minggu ini akan dilaksanakan ya kaitan dengan seleksi CPNS 2024 ini. Dan informasi kali ini menyampaikan tentang tata cara daftar CPNS di tahun 2024 terbaru. Bagi Anda penonton setia channel ini, saya ucapkan terima kasih karena Anda terus mendukung channel ini dan setidaknya Anda mengupdate informasi-informasi kaitan dengan rekrutmen CASN baik itu CP3K ataupun CPNS di tahun 2024 ini. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan kepada mereka yang membutuhkan agar Anda semua update kaitan dengan informasi-informasi mengenai CPNS maupun CP3K. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas informasinya bersama-sama. Dibuka minggu pertama Agustus, ini syarat dan cara daftar CPNS 2024 terbaru. Bagi Anda yang akan mendaftar CPNS di tahun 2024 ini, silahkan disimak dengan teliti, jangan di skip video ini agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Informasi ini dikutip dari Kompas.tv yang menyampaikan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mulai mengumumkan mekanisme sipil atau CPNS 2024. Salah satunya, Kemenpan-RB menerbitkan keputusan Menteri PAN-RB nomor 320 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2024 dan Kemenpan-RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Nah, sobat sekalian, aturan ini baru saja terbit ya, kaitan dengan mekanisme seleksi pengadaan PNS dan nilai ambang batas SKD PNS tahun anggaran 2024. Nanti untuk informasi ke depan, insya Allah saya akan menyampaikan kaitan dengan keputusan Menteri PAN-RB ini ya, tentang apa saja syarat-syarat pengadaan PNS tahun 2024 berikut tentang nilai ambang batasnya, apakah ada perubahan atau tidak dengan tahun-tahun sebelumnya. Menteri PAN-RB Azwar Anas mengatakan pemerintah berencana membuka pendaftaran CPNS 2024 pada minggu pertama Agustus 2024. Kita menunggu minggu pertama Agustus akan mulai dibuka pendaftaran CPNS. Insya Allah mudah-mudahan ini selesai ya, karena kementerian tinggal 3 kementerian atau lembaga yang belum serahkan formasi. Kita masih kejar terus, ujar Anas di kantor Kemenpan-RB pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024. Dikutip dari Tribun News. Dalam rekrutmen kali ini, pemerintah akan mengutamakan seleksi CPNS terlebih dahulu dibandingkan dengan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, sobat sekalian, CPNS ini didahulukan ya. Silahkan jangan sampai salah memilih formasi buat sobat sekalian yang akan mendaftar CPNS di tahun 2024 ini. Jadi ini CPNS dulu prioritasnya, karena P3K kemarin masih dirapiin lagi. Karena P3K ini menyangkut keuangan daerah, kata Azwar Anas. Nah, buat sobat sekalian, ini ya salah satu perbedaannya kaitan dengan penggajian. Kalau PNS itu langsung digaji oleh pusat, dan P3K ini penggajiannya dari pusat turun ke daerah masing-masing. Anas menyebut seleksi P3K nantinya tidak akan berbarengan dengan rekrutmen CPNS 2024. Nah, ini sobat sekalian kaitan dengan syarat pendaftaran CPNS di tahun 2024 ini.
Berikut daftar lengkap syarat CPNS 2024 terbaru. Yang pertama masih sama ya. Usia paling rendah minimalnya yaitu 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Nah, ini bisa 40 tahun dengan kategori-kategori pelamar tertentu ya. Kemudian yang kedua yaitu tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara minimal 2 tahun atau lebih. Nah, ini sobat sekalian, jikalau kita ambil contoh ya, salah seorang pendaftar CPNS tapi dia pernah melakukan tindak pidana ya. Dengan kata lain pencurian atau misalkan penganiayaan dan dia dipenjara 2 tahun. Maka dia tidak akan pernah bisa mendaftar CPNS di tahun 2024 ini. Kemudian yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit, Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian selanjutnya tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, sobat sekalian, di sini bagi Anda sebagai P3K dalam aturannya tidak ada ya, misalkan tidak berkedudukan sebagai P3K. Artinya, sobat sekalian di sini, kesempatan kali ini sebagai P3K akan melamar PNS, tandanya kalian bisa ya untuk mendaftar kembali sebagai PNS. Karena kemarin juga informasinya bila mana seorang P3K yang menjabat tenaga P3K itu selama 1 tahun, maka dia berhak untuk mendaftar kembali pada seleksi PNS di tahun 2024 ini. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, ini tidak sebagai anggota parpol ya, termasuk diantaranya kader partai politik. Selanjutnya memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, ini jangan macam-macam ya. Jika sobat sekalian mendaftar sebagai tenaga pendidikan, guru misalnya, kemudian Anda sekalian mendaftar di kategori kesehatan, jelas tidak akan bisa ya. Contoh kecil, bila mendaftar sebagai tenaga guru, kualifikasi pendidikan Anda sebagai guru PPKN, namun Anda mengisi jabatan sebagai guru matematika, nah itu tidak bisa. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Ini sebagai nilai tambah ya. Biasanya jarang setiap instansi untuk menerapkan sertifikasi yang dilakukan sebagai persyaratannya. Kemudian sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Nah, sehat jasmani dan rohani ini bisa sobat sekalian periksa di puskesmas atau di rumah sakit. Selanjutnya yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah dan persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Nah, ini sobat sekalian, jika Anda mendaftar di pusat atau di IKN, Anda juga harus siap untuk dimutasi ke berbagai tempat di Indonesia ya. Karena cakupan bila Anda mendaftar di pusat, Anda harus mau jika dipindah-pindahkan. Misal Anda mendaftar di Kalimantan, tidak lama selama 2 tahun kemudian Anda bekerja, maka adanya rotasi dan Anda dipindahkan ke Nusa Tenggara Timur. Nah, mau tidak mau Anda harus mau. Selanjutnya mengenai cara daftar CPNS 2024, yang pertama seperti biasa daftar akun. Sobat sekalian harus buka portal SSCASN di https://sscsn.bkn.go.id. Dan sobat sekalian mendaftar untuk buat akun SSCASN. Selanjutnya lengkapi informasi yang diperlukan untuk membuat akun seperti NIK, kemudian kartu keluarga, nomor HP dan email yang aktif,
Pilih lanjutkan dan pastikan data sudah lengkap dan benar. Klik proses pendaftaran akun dan tunggu hingga informasi konfirmasi muncul. Nah sobat sekalian, jika web SSCASN-nya sudah rampung, nanti saya akan buatkan tutorial cara membuat akunnya ya. Kemudian yang kedua, login akun. Nah untuk login ke akun SSCAN yang telah terdaftar, lengkapi data diri yang diminta dan unggah swafoto. Swafoto di sini bisa foto selfie, bisa juga difotokan ya. Jika sudah, klik selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu pilih jenis seleksi dan formasi CPNS. Pilih jenis seleksi CPNS. Kemudian pilih formasi lulusan atau tingkat pendidikan yang dibuka. Jangan salah untuk melamar ini ya. Karena kalau sekalinya Anda salah, Anda tidak bisa melanjutkan pada tahap berikutnya. Kemudian yang keempat yaitu unggah dokumen. Unggah sejumlah dokumen yang dibutuhkan atau diperlukan sesuai ukuran dan format yang ditentukan. Nanti sobat sekalian ada aturan-aturannya ya. Misalkan ijazah berapa KB, transkrip nilai berapa KB, pas foto berapa KB, KTP berapa KB. Nah itu nanti akan ada aturannya di web SSCASN ini. Kemudian yang kelima, cetak kartu. Jika sudah, cek atau periksa resume lalu akhiri pendaftaran. Cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Sobat ASN. Nah, sobat calon ASN, CPNS semua dimanapun Anda berada, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kabarnya kata Menpan RB, seleksi CPNS 2024 ini didahulukan ya dibanding seleksi P3K. Seleksi CPNS ini akan dibuka pada minggu pertama di bulan Agustus 2024 jika tidak ada halangan. Kemudian memang gampang susah untuk membuat akun sscasn.bkn.go.id. Tapi sobat sekalian, seiring dengan berjalannya waktu, Anda juga bisa melihat tata caranya atau juknisnya di web SSCASN kaitan dengan bagaimana cara Anda melamar CPNS di tahun 2024 ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada tanggapan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.